dindingnya licin atau lantainya licin. Jadi tangganya panjangnya 13 feet. Saya punya tangga panjangnya 13 feet. Kemudian disimpan ke tembok ya, leaning against the wall. Kemudian dia merosot, slide away. Ya, dia merosot. Berarti dia posisinya asalnya miring berubah terus. Gitu ya. Kemudian ketika dasarnya, ketika jarak base di sini maksudnya adalah jarak antara ujung tangga, jarak di lantai antara tangga dengan tembok adalah X. Ya. Jadi saya punya ini lebar tangga, panjang tangganya 13, jarak antara tangga bawah dengan tembok adalah X, kemudian Y adalah jarak ujung tangga atas dengan lantai adalah Y. Ini. Saya tanya dulu nih sebelum kita baca soalnya. Ketika tangganya slide away, nilai X sama Y berubah enggak? Berubah. Berubah. Ingat ya, pertama itu. Yang 13-nya tidak berubah. Panjang tangga tidak pernah berubah, tetap 13, hanya posisinya berubah. Tapi karena tangganya berubah posisi, otomatis X berubah, Y berubah. X-nya akan bertambah, Y-nya akan berkurang. Kemudian, yang tanyakan, ketika X-nya sebesar 12 feet from the wall, dan bergerak dengan kecepatan 8, nah coba saya tanya dulu, kayaknya ada red nih. Katanya rate-nya moving at the rate 8 feet per second. Ini kecepatan perubahan yang mana nih? Base-nya. Base-nya, berarti X. dx per dt. Ya, tulis ya. dx per dt. dx per dt. Itu sama dengan 8. Dan dx per dt ini 8 ketika 12 ya. Ketika 12 dari wall ya, X-nya 12. Ketika X-nya 12. Di sini saya pakai ini. Nah, ya, coba baik-baik baca soalnya. Karena sebetulnya topiknya bukan turunan biasa ini ya. Ini dx per dt, saya pindah. Sini. Dan ini terjadi pada saat X-nya sama dengan 12. Jadi ketika X-nya 12, ternyata kecepatan perubahan si base-nya itu adalah 8 feet per second. Oke, kemudian, how fast is the top of the ladder sliding down the wall? Jadi yang tanyakan apa nih pertanyaannya? Ini diketahui. Y per dt. Ya, betul sekali. Jadi yang ditanyakan teman-teman adalah daya per dt. Apa yang kalian lihat di sini? Ditanyanya adalah, oh, sini kecil karena saya ternyata keklik ininya ya. Pantesan kok kecil. Oke, yang ditanya adalah dy per dt. Oke, kok ada dua? Logiknya, kecepatan perubahan si base akan mempengaruhi kecepatan perubahan si y. Ya nggak? Ya, kalau X-nya makin cepat, otomatis Y-nya makin cepat juga. Kalau X-nya melambat, Y-nya juga makin melambat juga. Nah, artinya di sini ada dua buah turunan. Yang kita pelajari selama ini adalah aplikasi derivatifnya itu selalu yang cuman pakai turunannya satu untuk masalah maksimum dan minimum. Sekarang ternyata dalam satu problem itu menemukan dua buah turunan. Kenapa? Karena yang saya bahas ini adalah masalah related rate, yaitu laju berkaitan. Laju berkaitan. Kenapa dibilang laju berkaitan? Karena saya sedang membahas lajunya si Y, dan ternyata laju si Y ini berkaitan dengan laju si X. Makanya laju yang satu dipengaruhi oleh laju yang lain. Demikian juga X. Laju yang X dipengaruhi oleh laju yang Y. Gimana Bu cara carinya? Otomatis karena laju X mempengaruhi si Y, dan sebaliknya kita harus punya dong hubungan antara X dan Y. Ada yang bisa tahu nggak berapa hubungan atau apa hubungan antara X dan Y?
Rumus Pythagoras, Bu. Betul. Kita punya rumus Pythagoras. Ya, bahwa ternyata kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan apa? 13 kuadrat. 13 kuadrat. 169. Gimana caranya saya bisa dapat dx dy sama dx dt sama dy dt? Ya, kan terhadap waktu kan? Ya, kita turunin terhadap waktu. Ya, gitu. Gimana nih? Gimana cara kita melihat ini? Ya, kenapa saya bisa tahu terhadap waktu sih? Lihat nih, satuannya adalah feet per second. Karena setiap mengamati, setiap waktu akan berubah kan? X sama Y-nya. Makanya kenapa dx per dt, dy per dt. Nah, kita lihat nih. Yang ditanya dy per dt. Yang diketahui dx per dt. Gimana nih kita punya hubungan ini supaya muncul turunan? Diapain teman-teman? Ini ngomong-ngomong fungsi apa sih? Ada yang tahu, masih ingat nggak ini fungsi apa ya? Polinomial, bukan? Betul. Itu polinomial. Lingkaran. Itu berlingkaran. Iya, saya salah nanya sih. Kalau model ini fungsi apa? Dibilang polinom, betul polinom. Karena kuadrat. Lingkaran, betul lingkaran. Terus, yang ada kaitannya dengan turunan apa ya? Ini adalah berkaitan dengan yang namanya implicit derivative. Kenapa implisit? Karena saya tahu bahwa X dan Y saling berkaitan, tapi saya tidak menyatakan dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Gimana caranya nih? Karena saya mau turunan terhadap T, jadi ini saya kurungin, ini saya bikin D per DT. Kalau kiri diturunkan, maka yang kanan juga diturunin. Gitu. Hati-hati dengan penurunannya. Gimana nih cara penurunkannya? Kalau di slide contoh soalnya lain lagi ya, bukan ini ya. Bosan saya lihatnya. Oke. Turunan dari X kuadrat. Ada yang tahu? Ingat kalau di implisit itu, kenapa sih saya ini? Kalau di implisit itu, kita punya ada fungsi T di dalam X, ada fungsi T di dalam Y. Sehingga turunan dari 2X kuadrat apa? 2X. Masih ada lagi nggak? dt dx per dt. dt. 2x dx per dt. Ya, ingat 2x dx per dt. Karena T-nya terkandung di dalam. Tapi yang mengandung T itu nggak cuma X. Tapi ada Y juga. Jadi ketika Y kuadrat diturunin, kita punya 2Y. dy per dt. Sama dengan turunannya dari 169 adalah 0. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah, ditanyanya dy per dt. Dy per dt ini akan berbeda, teman-teman. Berbeda ketika X-nya 12, karena kecepatannya dia akan turun. Berarti dia kalau di fisika, dia GLBB. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Karena dia kecepatannya nggak sama. Antara kecepatan X di X12 dengan kecepatan X saat X-nya 10, itu berbeda. Otomatis dy per dt juga sama. Nah, sekarang tanyakan pada saat X-nya 12. Oke, dengan menggunakan rumus Pythagoras, ketika X-nya 12, berapa Y-nya? Ada yang tahu? Berapa? 5. 5. Hubungannya ini, ketika X sama dengan 12, maka Y sama dengan 5. Ya. Nah, karena kita mau cari dy per dt, otomatis kita mau cari dy per dt ini, kita tinggal bikin. Ini saya copy. Gitu. X-nya tadi adalah 12. Ini dikali 2. Jadi 24. Berapa dx per dt-nya? Nah, ini kita cari dx per dt-nya saat, ya. Saat. Oke, di sini ya. Saat X sama dengan 12, itu berlaku ini. Oke, saat X 12, kita punya bahwa 2X diganti 24, dx per dt diganti dengan berapa tadi? 8. Y-nya
Tadi 5 jadi 10. Ya, maka DY per DT kita punya sama dengan 24 kali 8, 32, 3, 112 ya. 112 sih. 192. Ya, dibagi dengan 10 dan ini negatif. Ada yang tahu kenapa DY per DT negatif? 992 dipindahin itu positif karena tapi itu pertambahan nanti kalau dipindah jadi negatif. Iya, tapi maksudnya maknanya betul kalau negatif itu karena secara matematika betul karena pindah Dia ruang. jatuh. Karena Dia jatuh. tangganya turun ke bawah, jadi Iya. otomatis sedang kalau X-nya kan dia bertambah panjang. Kalau X-nya bertambah panjang dia positif, sedangkan kalau Y ketika dia tangannya jatuh, Y-nya itu makin lama makin kecil. Kalau makin lama makin kecil, maka secara fisika, secara vektor itu artinya berkurang. Karena berkurang, makanya dia negatif. Jangan lupa pakai satuan feet per second. Feet per second. Ada pertanyaan untuk soal ini. Ini adalah laju berkaitan. Ya, laju berkaitan. Jadi rate yang satu mempengaruhi rate yang lain. Ketika seperti ini, tetap kalian harus mencari hubungan antara dua buah variabel yang kita nggak tahu. Kalau di sini variabelnya ada X dan Y, kemudian variabelnya nanti kita cari kaitannya. Ya, dan ternyata laju yang satu mempengaruhi laju yang lain. Ada pertanyaan sampai saat ini? Bisa? Ya. Oke. Kalau bisa, kita ke fungsi dua variabel ya. Oke.